Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini adalah video lanjutan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Bagi yang belum menonton video part 1, silakan untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan pada bagian kedua ini akan membahas tentang bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Kristen dan Katolik. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis yang menyebarkan agama Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Dampak penjajahan dalam bidang sosial juga terjadi antara lain. Yang pertama, perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan orang timur jauh. Yang kedua, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Dan yang ketiga adalah golongan pribumi. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir adalah kaum pribumi. Dampak yang kedua adalah terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Yang ketiga, munculnya golongan buruh dan golongan majikan dikarenakan berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Dampak yang keempat adalah munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik, priai dan cendekiawan di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan pergerakan selanjutnya. Yang kelima adalah terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Yang keenam adalah menimbulkan budaya feodalisme. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak selanjutnya adalah dampak penjajahan dalam bidang ekonomi. Dengan kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javas Bank,
bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Dampak lain dalam bidang ekonomi yaitu monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah, menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga adalah memanfaatkan para penguasa tradisional. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional, menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak. Dan yang keempat adalah menerapkan sistem tanam paksa. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing. Sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Yang kelima adalah munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan Belanda. Yang keenam, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk mulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Nah, selanjutnya adalah dampak penjajahan dalam bidang pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatan yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya raya, dan yang lainnya. Begitu menderitanya bangsa Indonesia pada masa kolonialisme imperialisme bangsa barat. Sebagai generasi baru Indonesia, sudah selayaknya kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah kita dapatkan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang dampak kolonialisme, imperialisme, atau penjajahan bangsa barat di Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.